Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga mungkin ikan peliharaannya di budik Damber maupun di kolam yang lain ya. Pokoknya sehat dan sukses selalu. Oke, kali ini saya akan masih sharing tentang budidaya nila dalam ember ya. Bagaimana caranya? Banyak sekali yang bertanya-tanya di video-video yang kemarin, yaitu diantaranya tentang jenis ikannya. Yang pertama yang ditanyakan, yang bagus untuk di budik Damber itu apa ya. Yang kedua adalah bagaimana tebar awalnya ya. Yang kedua itu yang ditanyakan. Dan yang ketiga diantaranya adalah menyangkut pakan yang diberikan, juga perawatan sehari-hari, yaitu tentang airnya ya. Ada yang mengeluhkan bahwa airnya baru saja ditebar ikan terus dikasih pakan kok warnanya coklat, itu bagaimana ya. Oke, satu persatu akan saya jawab ya teman-teman. Yang pertama dulu adalah tentang jenis ikan ya tadi ya. Jenis ikannya adalah, kalau saya senang menggunakan nila merah seperti itu ya teman-teman ya. Itu bibitnya mudah didapat ya di toko-toko atau di tempat pembibitan ikan ya. Mungkin di wilayah teman-teman semua banyak sekali ya itu ya. Dan itu tergolong jenis nila ya, tahan penyakit ya. Selain untuk konsumsi, karena itu ikannya juga bagus ya warnanya, untuk biasanya dipakai di kolam-kolam yang ada tamannya, mungkin di depan rumah itu ya teman-teman ya, dipakai itu bagus juga. Tapi tidak salah juga kalau kita konsumsi ya, itu ikannya juga enak ya. Nah itu ya, pertama sudah terjawab. Saya senang menggunakan nila merah itu karena menurut pengalaman saya ini itu lebih tahan penyakit dan mudah sekali beradaptasi. Oke, yang kedua ya, jadi tentang tebar pertama ya. Tebar pertama biasa aja ya teman-teman ya. Saya menggunakan air ya. Kebetulan di sini ada PDAM, saya menggunakan air PDAM, dan perlakuan airnya itu sendiri gampang ya teman-teman, nggak susah ya. Jadi cuman kita ember, kita kasih air penuh ya, mungkin nggak penuh banget deng. Di bawahnya itu mungkin 10 cm di bibir ember itu ya, di bawahnya itu. Dan nanti perlakuannya cuman kita diamkan setidaknya 3 hari ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Dan baru nanti kita tebar ikan benihnya ya. Ukuran benih yang saya pakai dulu adalah ukuran sekitar 7-10 cm panjangnya ikan itu ya, kira-kira 2 jarian lah seperti itu. Itu saya beli, kalau di sini harganya 500 perak ya teman-teman per ekor, atau per kilo sekitar 45.000 1 kilo isinya, tapi banyak sekali, nggak tahu berapa itu. Saya cuman beli satu ember ini 35.000 mendapatkan 70 ekor. Artinya satu ekor 500 perak ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya itu ya, tadi kita tebar dengan air yang kita endapkan udah 3 hari. Nah, sebelum kita tebar air, kita kasih gelembung-gelembung udara yang pakai aerator ya, seperti ini ya teman-teman ya. Karena ini sangat penting, jadi ini vitalnya ada di sini nih, nila itu. Karena ini termasuk tebar agak padat ya. Dan tebar agak padat ini nanti cuman untuk sampai 1 hingga 1,5 bulan ya. Setelah itu kita jarangkan ya teman-teman ya. Dan tetap saja kita menggunakan
aerator sampai panen ya. Itu soal tebar, awal tebar ya. Nah, untuk berikutnya adalah tentang perawatan air ya. Perawatan air itu saya kira mudah karena di sini saya airnya melimpah. Saya memang tidak menggunakan filter ya teman-teman ya. Karena untuk mengganti air saya nggak kesulitan, jadi memang sengaja nggak saya kasih filter. Nah, seperti apakah air harus diganti ya? Seperti bagaimana ya? Air kok harus diganti itu seperti apa? Yaitu pertama, air harus diganti itu intinya air udah kotor, warnanya biasanya coklat dan baunya bau agak menyengat busuk. Nah, itu harus wajib diganti ya. Kalau tidak ya ikannya akan mendem atau sakit ya teman-teman. Mungkin jamur atau tahu-tahu mati itu ya di bawah, di dasar kolam itu ya. Seperti itu. Nah, itu cara menggantinya kapan. Jadi menggantinya nggak harus seminggu sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, enggak. Tapi ketika airnya kotor dan airnya bau busuk, itu baunya nggak sedap, itulah pokoknya. Itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah tentang pakan ya. Pakan yang kita berikan itu saya udah mencoba beberapa pakan ya. Memang ada pakan yang khusus untuk nila ya. Itu berprotein agak rendah, sekitar 28% ya proteinnya. Dan di sini saya memang berbeda ya. Saya menggunakan pakan lele ya. Jadi pakan yang diperuntukkan untuk pakan lele, mereknya monggo terserah teman-teman di kesenangannya biasanya apa, tapi saya menggunakan pakan lele yang mereknya tidak keruh atau tidak kotor atau tidak bau ya, pokoknya airnya jernih. Kalau seperti itu kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah beberapa itu poin penting yang bisa saya terapkan di dalam gambar ini ya. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa penting ya tadi, air, perawatan air, jangan sampai bau busuk. Dua, usahakan airnya itu jernih ya dan bersih seperti itu. Dan yang ketiga, pemberian pertambahan oksigen dengan menggunakan salah satu caranya dengan menggunakan aerator. Dan mungkin ada satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan pompa air yang kita lewatkan dengan filter. Itu nanti di video berikutnya akan saya praktekkan juga dengan pompa air. Itu aja inti prinsipnya itu.